Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ferdiansyah dengan NPM 333425018. Di sini saya berasal dari jurusan Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen industri kelas A. Nah, di sini saya eh, Judul presentasinya itu berjudul Analisis Strategi Manajemen dan Kinerja Keuangan Perusahaan Semen Berdasarkan Porter's Five Forces. Nah, studi kasusnya itu dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Semen Indonesia Persero Tbk. Nah, selanjutnya itu ada konsep Porter's Five Forces. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan Porter's Five Forces adalah sebuah kerangka analisis yang dikembangkan oleh Michael E. Porter. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi 5 kekuatan utama yang membentuk dinamika persaingan dalam suatu industri. Nah, di sini yang pertama itu ada ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru ini berkaitan dengan kemudahan bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Nah, yang kedua, di sini ada daya tawar pemasok. Nah, daya tawar pemasok ini menunjukkan seberapa besar sih pengaruh pemasok terhadap harga bahan baku. Nah, yang ketiga itu ada daya tawar pembeli. Nah, daya tawar pembeli ini menggambarkan kemampuan konsumen untuk menekan harga. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada ancaman produk substitusi. Ancaman produk substitusi ini berarti sejauh mana produk lain bisa menggantikan fungsi produk utama. Nah, dan yang terakhir itu ada persaingan antar perusahaan. Persaingan antar perusahaan ini persaingan antar perusahaan ini meningkatkan kompetisi di antara pelaku industri yang sudah ada di tiap-tiap perusahaan. Lanjut, ada analisis Porter's Five Forces industri semen. Nah, kalau kita lihat pada industri semen, tingkat ancaman eh, pendatang baru itu relatif rendah. Kenapa? Karena disebabkan modal awal untuk membangun pabrik semen sangat besar dan juga ada regulasi lingkungan yang ketat. Nah, selanjutnya itu ada produk substitusi. Nah, itu juga tergolong rendah karena belum ada bahan yang bisa menggantikan fungsi semen dalam proyek bangunan besar. Nah, kemudian itu ada daya tawar pemasok. Nah, daya tawar pemasok ini tergolong sedang. Nah, karena bahan baku seperti batu kapur dan tanah liat itu banyak tersedia gitu. Jadi, tapi kayak biaya transportasinya itu tinggi. Nah, karena itu bisa menjadi tantangan di tiap-tiap perusahaan. Nah, selanjutnya daya tawar pembeli. Nah, daya tawar pembeli ini relatif tinggi. Kenapa? Karena sektor konstruksinya besar yang bisa menekankan harga beli semen. Nah, yang terakhir itu persaingan antar perusahaan. Persaingan antar perusahaan juga sama seperti daya tawar pembeli, yaitu relatif tinggi. Kenapa? Karena ada beberapa pemain besar seperti PT Semen Indonesia yang saya ambil ini dan PT Indosemen juga yang saya ambil ini uh, yang berlomba-lomba lah dalam hal harga, efisiensi dan hal distribusi gitu. Nah, lanjut itu ada strategi manajemen perusahaan. Nah, di sini saya mengambil dari data resmi, tapi saya ringkas nih yang penting-penting aja. Nah, dari analisis strategi manajemen perusahaannya ini, kedua perusahaan yaitu ada di PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Semen Indonesia Persero Tbk. Nah, berdasarkan laporan tahunan tahun 2023 yang saya ambil ini, di bagian faktor strategi, PT Indosemen ini lebih menekankan pada efisiensi operasional dan inovasi hijau karena PT Indosemen ini aktif mengembangkan teknologi ramah lingkungan seperti penggunaan bahan bakar dan pengurangan emisi CO2.
Nah, selain itu, PT Indosemen juga dalam hal teknologi melakukan digitalisasi nih melakukan digitalisasi proses ot- dan otomatisasi pabrik karena untuk meningkatkan produktivitas nih dan mengurangi pemborosan energi. Nah, selanjutnya ada kelebihan utama juga untuk PT Indosemen itu mengefisiensikan energi dan kualitas produk tinggi. Nah, di sisi lain itu PT Semen Indonesia berfokus pada strategi ekspansi pasar dan integrasi rantai pasok. Kenapa sih? Karena sebagai holding yang menaungi anak perusahaan itu, Semen karena sebagai holding yang menaungi anak perusahaan semen yang banyak gitu tuh. Jadi dia nganuinya ekspansi pasar dan integrasi rantai pasok. Nah, selanjutnya perusahaan ini juga di dalam teknologinya berupaya mengoptimalisasi distribusi dan logistik terpadu, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, di luar negeri ini kayak seperti contohnya itu ada di negara Vietnam. Nah, untuk kelebihan utamanya pada PT Semen Indonesia ini yaitu skala produksi besar dan penghasilan pangsa pasar luas. Nah, jadi strategi yang mereka pilih itu eh, ini kesimpulannya ya. Jadi strategi yang mereka pilih itu sama-sama tuh bertujuan untuk mempertahankan daya saing dalam pasar semen yang kompetitif. Nah, selanjutnya itu perbandingan laporan keuangan. Nah, perbandingan laporan keuangan ini saya juga mengambil dari tahun 2023 dari kedua perusahaan. Nah, saya juga mengambilkan berdasarkan data resmi nih dari laporan tahunan juga. Nah, saya jelaskan yaitu yang pertama itu pendapatan bersih nih dari PT Indosemen ini tercatat sekitar 17,95 triliun lah eh, rupiah. Nah, sedangkan PT Semen Indonesia ini mencapai sekitar 41,4 triliun rupiah. Nah, perbedaan ini wajar. Kenapa sih bisa dibilang wajar? Karena PT Semen Indonesia beroperasi dengan skala jauh yang lebih besar melalui beberapa anak perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada laba bersih. Nah, laba bersih dari PT Indosemen ini masih mampu nih bersaing sekitar 1,95 triliun rupiah. Sementara PT Semen Indonesia di sekitar 2,17 triliun rupiah. Nah, ini nih menunjukkan bahwa PT Indosemen memiliki efisiensi biaya dan pengelolaan operasional yang lebih baik, sehingga margin keuntungannya tetap terjaga. Nah, terus dari sisi aset dan ekuitas. PT Semen Indonesia itu jelas unggul dengan total aset sekitar 78,1 triliun rupiah dan ekuitasnya 44,7 triliun rupiah. Sedangkan PT Indosemen memiliki aset sekitar 36,8 triliun rupiah dan ekuitasnya sekitar 29,5 triliun rupiah. Nah, secara keseluruhan ini data ini memperlihatkan bahwa PT Indosemen ini unggul nih dari sisi efisiensi dan profitabilitasnya. Nah, sedangkan PT Semen Indonesia Persero Tbk juga unggul, tapi dalam sisi skala dan kapasitas produksi. Nah, jadi keduanya itu sama-sama kuat, tapi memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengolah bisnis di industri yang sangat kompetitif ini. Nah, selanjutnya itu ada analisis kinerja keuangan. Nah, jadi analisis kinerja keuangan itu PT Indonesia Tunggal Prakarsa Tbk itu mencakup efisiensi tinggi dan margin stabil. Nah, PT Semen Indonesia Persero Tbk juga itu mencakup aset kuat dan ekspansi luas. Nah, keduanya kompetitif dengan strategi berbeda. Jadi, jika dibandingkan
Yang pertama itu PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk itu kan efisiensi tinggi dan margin stabil nih. Jika dibandingkan itu PT Indosemen lebih efisiensi dalam pengelolaan biaya, kayak biaya operasional. Terus dan PT Indosemen Tunggal Prakarsa ini memiliki margin laba yang stabil dari tahun ke tahun. Terus yang kedua ini kan PT Semen Indonesia Persero Tbk ini aset kuat dan ekspansi luas. Nah, ini kayak sama juga kayak uh, PT Semen Indonesia ini unggul dari sisi aset yang kuat, yaitu skala operasi dan ekspansi luas, yaitu kapasitas produksi. Nah, jadi kan keduanya kompetitif dan strateginya berbeda nih. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam satu industri yang sama strategi berbeda strategi berbeda bisa tetap membawa hasil positif. Um, karena uh, tergantung dari kayak bagaimana sih perusahaan mengelola kekuatan dan kelemahannya masing-masing di tiap perusahaan gitu. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, saya di sini mengambil tiga kesimpulan. Yang pertama itu Portes Five Force membantu memahami posisi kompetitif industri semen. Nah, yang kedua itu kedua perusahaan menghadapi persaingan tinggi. Nah, yang ketiga itu ada efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan itu menjadi kunci utama. Nah, gitu. Saya mengambil kesimpulan itu dari tiga. Nah, selanjutnya, nah itu ada daftar pustaka. Jadi inilah referensi yang saya ambil. Nah, yang saya gunakan itu dari bersumber dari literatur literatur akademik, eh, yaitu teori Porter Five Force tuh itu dan serta data empiris dari laporan tahunan dan laporan keuangan itu resmi dari kedua perusahaan yaitu PT Indosemen Tunggal Prakarsa dan PT Semen Indonesia Persero Tbk. Nah, selanjutnya itu terima kasih. Nah, terima kasih. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.